Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan menjelajahi sebuah kerajaan maritim yang megah di ujung barat Kalimantan, sebuah kesultanan yang kaya akan sejarah, budaya, dan tentu saja, intrik politik. Ya, kita akan menyelami sejarah panjang Kesultanan Sambas. Jadi, siapkan diri kalian, karena perjalanan kita akan segera dimulai. Kisah Kesultanan Sambas tidak bisa dilepaskan dari berbagai kerajaan yang pernah berdiri sebelumnya di wilayah yang sama. Jauh sebelum Islam masuk, wilayah Sambas sudah menjadi pusat peradaban penting. Para sejarawan mencatat adanya kerajaan Wijayapura pada abad ke-7, yang kemudian dilanjutkan oleh kerajaan Nek Liu. Lalu, sekitar abad ke-14, berdirilah kerajaan Tan Unggal yang diperintah oleh Ratu Timbang Paseban. Setelah beliau wafat, pemerintahan dilanjutkan oleh putranya, Pangeran Adipati. Disinilah titik balik penting terjadi. Pangeran Adipati menikah dengan Raden Mas Ayu, putri dari Raja Majapahit saat itu. Hubungan ini memperkuat pengaruh Majapahit di Sambas. Dari pernikahan ini, lahirlah seorang putra bernama Raden Sulaiman, yang nantinya akan menjadi tokoh sentral dalam sejarah Sambas. Saat Raden Sulaiman dewasa, beliau memutuskan untuk memeluk agama Islam dan menikah dengan putri Sultan Brunei, yaitu Raja Tengah. Raja Tengah sendiri adalah putra dari Sultan Muhammad Hasan dari Brunei. Setelah menikah, Raden Sulaiman diberi gelar Pangeran Anom. Sayangnya, terjadi konflik internal di kerajaan Brunei yang membuat Raja Tengah harus menyingkir dari istana. Beliau bersama pengikut setianya berlayar menuju Sarawak, dan kemudian melanjutkan perjalanan hingga tiba di Sungai Sambas. Kedatangan Raja Tengah dan rombongannya disambut baik oleh Ratu Sapudak, penguasa Sambas saat itu. Mereka bahkan membangun sebuah pemukiman baru yang disebut Kota Lama. Hubungan antara Ratu Sapudak dan Raja Tengah semakin erat. Ratu Sapudak akhirnya menikahkan putrinya, Mas Ayu Bungsu, dengan Raja Tengah. Setelah pernikahan ini, Ratu Sapudak menyerahkan tampuk kekuasaan kerajaan Sambas kepada menantunya. Raja Tengah pun dinobatkan menjadi raja pertama kerajaan Sambas dengan gelar Sultan Ibrahim Ali Omasyah, atau yang lebih dikenal sebagai Sultan Tengah. Penobatan ini terjadi sekitar tahun 1609 Masehi. Inilah momen lahirnya Kesultanan Sambas sebagai sebuah kerajaan Islam yang baru, hasil peleburan antara tradisi lokal Sambas dengan pengaruh dari Brunei. Sayangnya, masa pemerintahan Sultan Tengah tidak berlangsung lama. Beliau wafat di Sarawak dan dimakamkan di sana. Takhta pun diwariskan kepada putranya dari Mas Ayu Bungsu, yaitu Raden Sulaiman. Disinilah babak baru dimulai. Raden Sulaiman, yang merupakan keturunan dari bangsawan Majapahit, Brunei, dan Sambas, naik takhta pada tahun ke-1671. Beliau menggunakan gelar Sultan Muhammad Safiuddin yang pertama. Di bawah kepemimpinannya, Kesultanan Sambas mengalami perkembangan pesat. Beliau memindahkan pusat pemerintahan dari Kota Lama ke sebuah lokasi baru yang lebih strategis, yaitu di muara Sungai Teberau, Sungai Subah, dan Sungai Sambas Kecil. Daerah ini kemudian dikenal sebagai Muara Ulakan, yang sekarang menjadi lokasi kota Sambas. Disinilah beliau membangun istana megah yang diberi nama Istana Al-Wat Zikwebillah. Pembangunan ibu kota baru ini menunjukkan visi Sultan Muhammad Safiuddin untuk menjadikan Sambas sebagai pusat perdagangan dan kekuasaan yang kuat di pesisir barat Kalimantan. Kesultanan Sambas, karena letaknya yang sangat strategis di jalur pelayaran internasional, dengan cepat tumbuh menjadi pusat perdagangan yang ramai. Pelabuhannya menjadi tempat singgah para pedagang dari berbagai penjuru dunia, mulai dari Tiongkok, India, Arab, hingga Eropa. Komoditas utama yang diperdagangkan adalah emas, intan, lada, sarang burung walet, dan hasil hutan lainnya. Kekayaan alam inilah yang menjadi tulang punggung perekonomian kesultanan. Para penambang Tionghoa, yang dikenal dengan sebutan kongsi, didatangkan untuk mengelola tambang-tambang emas. Kehadiran mereka tidak hanya mendongkrak ekonomi, tetapi juga membawa dinamika sosial dan politik tersendiri. Hubungan antara kesultanan dan para kongsi ini seringkali diwarnai oleh kerjasama sekaligus konflik perebutan pengaruh dan sumber daya. Masa keemasan Kesultanan Sambas terus berlanjut di bawah pemerintahan sultan-sultan berikutnya. Puncak kejayaan sering disebut terjadi pada masa pemerintahan Sultan Abu Bakar Tajudini, yang memerintah dari tahun 1793 hingga ke 1815. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan berhasil menjaga stabilitas politik serta kemakmuran ekonomi. Di masanya, hubungan dagang dengan negara-negara Eropa, terutama Inggris, terjalin dengan baik. Namun, seperti roda yang berputar, masa kejayaan ini tidak berlangsung selamanya. Kedatangan Belanda dengan politik ekspansinya mulai menjadi ancaman serius bagi kedaulatan Sambas. Pada awal abad ke-19, VOC atau Perusahaan Dagang Hindia Belanda mulai menancapkan kukunya di Kalimantan Barat.
Mereka melihat potensi ekonomi Sambas yang luar biasa dan berusaha untuk memonopolinya. Melalui berbagai perjanjian yang seringkali berat sebelah, Belanda secara perlahan menggerogoti kedaulatan kesultanan. Mereka mulai mencampuri urusan internal istana, termasuk dalam penentuan suksesi takhta. Salah satu perjanjian yang paling terkenal adalah Perjanjian tahun 1818 yang secara efektif menempatkan Sambas di bawah protektorat atau perlindungan Belanda. Meskipun para sultan tetap berkuasa, ruang gerak mereka menjadi sangat terbatas. Tentu saja, campur tangan Belanda ini tidak diterima begitu saja. Perlawanan demi perlawanan muncul dari kalangan bangsawan dan rakyat Sambas. Salah satu tokoh perlawanan yang paling gigih adalah Pangeran Anom, yang berjuang keras menentang hegemoni Belanda. Perang melawan kongsi-kongsi Tionghoa yang didukung Belanda juga kerap terjadi, menunjukkan betapa kompleksnya situasi politik saat itu. Namun, kekuatan militer Belanda yang lebih unggul membuat perlawanan-perlawanan ini sulit untuk mencapai kemenangan mutlak. Akhirnya, pada awal abad ke-20, Kesultanan Sambas secara de facto berada sepenuhnya di bawah kendali pemerintah kolonial Hindia Belanda. Meskipun kekuasaan politiknya telah tergerus, Kesultanan Sambas tetap menjadi pusat kebudayaan Melayu yang penting. Istana Al-Wat Zikwe tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal sultan, tetapi juga sebagai pusat pelestarian seni dan tradisi. Tarian tradisional seperti jepin, musik-musik Melayu, serta adat istiadat istana terus dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kain tenun Sambas, dengan motifnya yang khas dan warnanya yang cerah, menjadi salah satu warisan budaya yang paling berharga dan terkenal hingga saat ini. Arsitektur masjid-masjid tua di sekitar istana, seperti Masjid Jami Sultan Muhammad Safiuddin, juga menjadi saksi bisu kejayaan Islam di tanah Sambas. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, nasib kesultanan-kesultanan di Nusantara pun berubah. Pada tahun 1956, Sultan Muhammad Taufik, sultan terakhir yang memerintah, secara resmi menyatakan bahwa Kesultanan Sambas bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah sebuah keputusan besar yang menunjukkan jiwa nasionalisme para pemimpin Sambas. Meskipun tidak lagi memiliki kekuasaan politik secara formal, lembaga kesultanan tetap dipertahankan sebagai simbol budaya dan penjaga adat istiadat. Gelar sultan pun tetap dilanjutkan secara turun-temurun untuk melestarikan warisan sejarah. Hingga hari ini, Istana Al-Wat Zikwe masih berdiri dengan megah, menjadi destinasi wisata sejarah yang mengingatkan kita semua akan kebesaran masa lalu Sambas. Jadi, itulah sepenggal kisah panjang dari Kesultanan Sambas. Dari sebuah kerajaan kecil di tepi sungai, ia tumbuh menjadi kekuatan maritim yang disegani, mengalami masa keemasan, berjuang melawan kolonialisme, hingga akhirnya menjadi bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Sejarah Sambas adalah cerminan dari dinamika sejarah Nusantara itu sendiri, sebuah kisah tentang perdagangan, diplomasi, perjuangan, dan akulturasi budaya yang kaya. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan dan kecintaan kita pada sejarah bangsa. Jangan lupakan akar kita, karena dari sanalah kita belajar untuk menatap masa depan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.